Sobat Medcom, kalau siang ini kita bakal bahas TKA 2026. Meskipun TKA 2025 boleh kita bahas sedikit-sedikit. Karena kalau kita share berita soal TKA itu suka banyak yang DM gitu, Prof. Masih bingung, pengen tanya-tanya, tapi bingung nanyanya ke siapa gitu. Jadi siang hari ini kita datengin langsung Prof Tony. Prof Tony, apa dulu Sobat Medcom yang ada di rumah? Halo Sobat Medcom semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik dan sehat selalu. Ya, sehat-sehat. Semoga semuanya sehat ya. Prof, ini sampai hari ini sudah berapa nih Prof yang mendaftar TKA 2026? Wah, sudah banyak. Banyak tuh berapa Prof? Ya, untuk SMP, MTS sederajat itu sudah 4,294 juta. Dan untuk SD MI sederajat itu sudah 4,39 juta. Jadi sudah hampir menuju 100% ya. Berapa persen jadi sekarang totalnya? Ya, kalau jumlahnya semuanya untuk dua jenjang ini 9 juta, sekarang sudah 8,6 juta, ya berapa persen tuh? Lagi ya? Sudah Oke. besar sekali. Penutupannya kapan ya Prof? Biar teman-teman aware nih, bentar lagi kah atau masih berapa lama lagi Masih kah? panjang, 28 Februari. Oke, tapi baiknya jangan mepet-mepet ya Prof. Ya, lebih bagus jangan mepet-mepet dari sekarang. Dipastikan mau ikut apa enggak. Karena masih pilihan ya. Oke, masih pilihan. Jadi tidak wajib ya teman-teman. Kalau mau ikut, lebih banyak manfaatnya. Nggak ikut juga nggak apa-apa begitu ya Prof. Ya. Ini kalau yang daftar itu sebenarnya sekolah atau siswanya sih Prof kalau untuk TKA? Jadi yang memiliki akses ke laman pendaftaran itu sekolah. Oh. Jadi nanti sekolah akan mengunduh formulir pendaftaran dan nanti sekolah itu akan mendistribusikannya ke murid-murid ya untuk mereka menyatakan ikut apa tidak TKA ini gitu. Kemudian nanti sekolah akan menginputkan status keikutsertaan muridnya itu di dalam laman pendaftaran yang tadi diketahui oleh sekolah, gitu. Kalau cara pendaftarannya, mungkin kalau yang teman-teman kakak-kakak SMA-nya udah banyak yang tahu ya Prof cara daftarnya gimana. Mungkin yang teman-teman di SD dan SMP, mungkin orang tuanya masih bingung. Apakah sama Prof dengan yang waktu SMA atau ada yang barunya nih kalau khusus untuk SD SMP? Cara Sebetulnya daftarnya. ada terobosan yang baru ya sekarang. Kita tentukan seluruh siswa dulu yang ada di dalam sistem, kemudian nanti sekolah menyeleksi mana yang ikut, mana yang enggak. Oh gitu. Kemudian yang ikut baru didaftarkan gitu. Kalau dulu yang SMA itu kita tidak sediakan dulu dalam sistem, langsung pendaftaran nama-nama yang akan ikut. Kalau sekarang sudah tersedia di dalam list nama-nama siswa di setiap sekolah, kemudian tinggal di checklist ikut apa tidak. Jadi agak berbeda. Dan kita ingin mengecek sistem pendataan siswa lebih baik lagi gitu. Oke. Kemudian setelah langkah mendaftar, kemarin tuh saya baca berita kalau nggak salah Medcom juga nulis bahwa di TKS di SD dan SMP itu cuma ada 2 mata pelajaran ya Prof yang akan diujikan, bahasa Betul. Indonesia dan matematika Prof. Nggak Ya. ada bahasa Inggris berarti ya Prof ya? Itu Ya. seperti apa Prof dan kenapa alasannya Prof cuma 2 itu aja yang akan diujikan? Ya, memang TKA SD dan TKA SMP ini mata ujinya hanya 2, bahasa Indonesia dan matematika. Ya. Kedua mata pelajaran ini, kalau bisa saya jelaskan, itu pondasi ya untuk
mempelajari hal lain karena di bahasa Indonesia akan ditumbuhkan terkait dengan literasi, kemampuan memahami dan mengolah informasi dalam bentuk kata atau teks. Dan pada matematika itu akan ditumbuhkan numerasi ya, kemampuan memahami dan mengolah informasi dalam bentuk numerik. Jadi saya kira sudah cukup 2 mata pelajaran itu untuk tingkat SD dan SMP. Tapi muncul pertanyaan Prof, ini bunda-bunda di luar sana agak bingung kenapa bahasa Inggris nggak masuk, artinya dalam era kekinian itu bukannya bahasa Inggris juga fondasi gitu ya, bukannya basic juga kayak penting gitu Prof? Ya, karena fokus kita pertama ingin meningkatkan tingkat literasi dan numerasi dilihat dari 2 mapel itu saja. Nanti mungkin ke depan bisa saja kita evaluasi untuk menambahkan mapel bahasa Inggris, bisa saja. Tapi untuk kebutuhan saat ini, untuk SD SMP ini cukup 2 mapel. Jadi teman-teman juga belajarnya bisa lebih fokus ya Prof. Jadi kedua Betul, lebih fokus. Kalau yang TK SMA kemarin Prof Brian dari kementerian sebelah itu mengatakan kalau hanya sebatas untuk syarat mendaftar SNBP, satu, kedua sebagai validator. Jadi kalau dulu rapor-rapor yang dibuat guru itu banyak disangsikan karena banyak nilai yang sedekah, kurang objektif dan sebagainya. Jadi ini semacam buat validator bahwa oh kalau 9-nya di raport itu ternyata TKA-nya juga sama-sama bagus begitu ya, kurang lebih. Apakah kalau sama-sama bagus berarti valid begitu nilai raportnya. Nah kalau untuk SD SMP Prof, ini untuk apa ya gitu Prof? Ya, pertama yang paling penting adalah untuk diagnostik ya tentang bagaimana tingkat kemampuan akademik siswa itu. Jadi satuan pendidikan ataupun guru bisa melakukan refleksi terhadap hasil akademik individu siswanya dilihat dari 2 mata pelajaran ini. Tetapi ada hal lain ya, di dalam seleksi penerimaan murid baru itu ada jalur prestasi. Walaupun ada jalur yang lain ya, ada jalur domisili, ada afirmasi ya, ada mutasi. Tapi untuk jalur prestasi ya, tentunya nilai individu ini sangat penting. Ya, ketika melihat bagaimana kemampuan dari murid secara individu, ya untuk nilai TKA yang tinggi bisa dipertimbangkan untuk bisa masuk jalur prestasi. Karena memang jalurnya prestasi, berarti harus punya nilai akademik yang tinggi. Jadi agak sedikit berbeda dengan jalur ya, masuk. Kalau perguruan tinggi itu sebagai dalam ketentuan umum sebagai syarat untuk mengikuti jalur prestasi. Ya, SNBP namanya. Kemudian saat seleksi dilakukan ya, karena tadi disampaikan rapor murid itu ya bisa dibilang masih belum standar untuk semua sekolah. Dengan alat validasi TKA bisa meyakinkan tim seleksi ya untuk menentukan apakah siswa ini memang layak di jalur prestasi atau tidak. Saya kira sangat pas ya digunakan TKA untuk meyakinkan bahwa rapor ini betul-betul bisa menggambarkan kualitas dari siswanya. Kondisi yang sesungguhnya begitu ya Prof ya? Ya, betul. Jadi memang seharusnya memang betul bahwa TK ini jadikan sebagai validasi untuk rapor. Untuk meyakinkan sekali lagi para rektor perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa baru jalur prestasi itu yang sangat baik. Teman-teman, kalau yang mau tanya boleh komen-komen. Prof, karena ini live TikTok,
Ya, Mari kita membaca komentar netizen. Oke, dari siapa nih? Yang mau tanya-tanya itu ya boleh ya. Gokil, cina, aduh kok gokil. Berarti semangat ya buat ikut TKA ya. ya. Terus dari Galaxy B nih, Prof. Aku suka bahasa Inggris padahal gitu. Gimana? Oh, Gimana, Prof? Sabar aja ya, ya mungkin sementara ini 2 dulu. sementara ini Nanti dua. bahasa Inggrisnya di ujian sekolah aja. Rapor bahasa Inggrisnya dibagusin berarti ya, Prof ya. Jadi nanti Ya, tetap. rapor bahasa Inggrisnya dibagusin. Oke, kita bacain lagi ya, Prof. Ini pada nggak sabar TKA ternyata, Prof. Jadi selaras Ya. dengan data tadi ya, Prof. Banyak sekali yang daftar TKA, ternyata banyak juga yang nggak sabar TKA. Semangat tuh, kata Galaxy B. Semangat yang mau TKA, pengen TKA juga. Oh, nih. Soalnya sesuai nggak ya nanti sama apa yang dipelajarin di sekolah, katanya, Prof. Ya, soalnya pasti mengikuti capaian pembelajaran dari mata pelajaran yang diajarkan. Jadi tidak mungkin keluar dari capaian pembelajaran dari setiap mapel itu ya. Ya. Takut susah, katanya, Prof. Insya Allah kalau anak atau siswa-siswa kita belajar dengan baik dan saya kira cukup waktu untuk mempersiapkan Iya dong, tes masih ini. pendaftarannya aja masih lama ya sampai tanggal 28. Masih April dan Kalau sebagainya. melihat timeline itu memberi waktu yang lebih panjang ya untuk persiapan TKA ini. Dan ini saya kira memberi keuntungan siswa untuk fokus setiap hari dalam mempersiapkan TKA. Siap. Pak, teman saya ada yang nggak mau TKA katanya. Udah nggak apa-apa. Kan nggak wajib soalnya. Ya, nggak wajib. Jadi nggak usah ini. Yang penting belajarnya tetap semangat. Prof ini ada dari Renchans. Pak, bobot nilai TKA untuk SPMB jalur prestasi. Oh, jalur mandiri mungkin. Oh, jalur prestasi SNBP ya. Ditetapin aja dong, Pak, berapa persennya biar transparan katanya. Ya, nanti pada waktunya akan ditentukan berapa bobotnya. Kalau di surat edaran Dirjen, saya belum baca detail, tetapi memang nanti pada akhirnya ada bobot tersendiri untuk TK dan akan disampaikan pada saat rilis SPMB di masing-masing daerah ya. Oke. Ini banyak sekali yang tanya soalnya susah apa enggak, Prof. Nah, mungkin ini cocok sama pertanyaan saya berikutnya soal simulasi TKA, Prof. Kan ada kisi-kisi ya, bisa latihan soal dan sebagainya. Kasih tahu dong, Prof, bahwa ada loh nih bisa latihan soal kalian gitu. Jadi nggak nervous banget gitu ya. Jadi lebih siap gitu. Untuk lihat kisi-kisi atau mau latihan TKA di mana, itu kita punya website ya. Ya, boleh dicatat nih. pusmendik.kemdikbud.go.id /TKA /simulasi TKA. Silakan masuk ke dalam website itu untuk mencoba. Ya, ayo coba TKA. Sekali lagi di pusmendik.kemdikbud.go.id /TKA /simulasi TKA. Siap. Nanti ini videonya teman-teman akan di save, jadi teman-teman bisa tonton ulang kalau tadi misalnya lewat apa tadi ya webnya gitu, atau bisa browsing langsung juga bisa. pusmendik.kemdikbud.go.id /TKA. Oke, nah Prof, ini juga banyak muncul pertanyaan katanya kalau kisi-kisi yang ada di simulasi atau kisi-kisi yang beredar itu tidak jauh gitu sama ketika dia ujian gitu, Prof.
Atau kalau Ya, sama bocoran ya, Prof. jadi Gimana tuh? TK ini kita tidak mengeluarkan kisi-kisi ya, tetapi namanya kerangka assessment yang Oh. lebih generik. Jadi tidak seperti kisi-kisi ya. Jadi apa namanya, bahwa dipastikan pembelajaran berlangsung utuh untuk semua materi yang apa namanya yang diamanahkan oleh kurikulum. Hmm. Jadi tadi kalau ada pertanyaan terkait apakah sesuai nggak, ya memang kita akan mengarah kepada atau mengacu kepada kurikulum yang memang berlaku di setiap satuan pendidikan. Jadi berbeda ya sama kisi-kisi ya, Prof. Kalau kisi-kisi kan ya gitu ya. Ya, karena kita ingin menghindari apa teaching to the test ya. Jadi anak-anak belajar hanya untuk TK aja gitu. Jadi Oke. nanti tidak Ini usah sekolah kalau kayak gitu. ya Bang. Ini Leni Anggra ini, Prof. Kalau nilainya jelek, bisa diulang lagi atau enggak? Ini maksudnya TKA-nya atau pas simulasinya ya? Mungkin Kalau pas simulasi TKA-nya ya, kan Prof. bebas aja, mau kapanpun silakan coba. Tapi kalau ujian tidak bisa diulang, ya kecuali ada terkena kendala ya, kendala misalnya listrik mati gitu, atau kendala pada saat ujian komputernya gangguan, itu bisa ada ujian susulan. Jadi di apa dimasukkan kepada jadwal susulan kalau ada masalah terkait dengan tadi listrik mati, ada gangguan komputernya atau sakit itu bisa. Itu Tapi kalau udah keluar nilainya jelek diulang nggak ada. oke. Tapi rumit nggak, Prof? Misalnya listrik waktu itu mati gitu, terus Ya. proses untuk itunya rumit nggak mengurusnya? Apakah kita Tidak, boleh kita sudah apa berkoordinasi dengan seluruh dinas pendidikan dan juga mungkin dinas pendidikan dengan satuan pendidikan. Kalau ada hal-hal yang mengganggu jalannya ujian, itu bisa dilarikan ke susulan, jadwal susulan. jadi tinggal lapor aja ya? Tinggal lapor aja. Ya, siap. Prof, nih ada yang nanya lagi dari Nari. Prof, TKA gratis kan ya? Oh, dia make sure nih, Prof, apakah gratis atau berbayar? Gratis, tidak berbayar. Gratis, jangan khawatir ya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentang hasil TKA-nya. Kalau di SMA kan agak kurang menggembirakan ya, Prof. Kalau Ya. boleh tidak dibilang jeblok sih, cuma kurang menggembirakan. Prediksi, Prof, untuk SD SMP apakah beda-beda tipis atau kira-kira akan lebih baik nih anak-anak SD SMP gitu? Kalau lihat lini masa sekarang, ya, TK, SD, SMP ini sekali lagi saya sampaikan memberikan waktu lebih panjang untuk para murid kita mempersiapkannya. Dan ini saya kira hal yang positif ya untuk kesiapan ini. Dan selain itu mesti diketahui bahwa dalam satu hari itu hanya diujikan satu mapel. Oh, Ya, enggak. ini juga memberi keuntungan bisa fokus setiap harinya di satu mapel. Betul. Kalau dulu kan wajibnya 3 mapel itu dalam satu hari ya, yang SMA. Ya. Kalau untuk SD SMP ini per hari ini satu mapel. Jadi mereka bisa fokus dalam mata ujian satu mapel ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan hasil yang lebih baik ketika persiapannya cukup panjang, kemudian fokus dalam satu hari satu mapel. Ya. Alhamdulillah nggak mumet katanya. Iya betul, nggak mumet.
Dari ini nih Prof, dari on your left. Itulah ya. Prof mau tanya, TKA jadi gabung sama asesmen nasional nggak? Nah iya Prof, asesmen nasional gimana tuh Prof akhirnya? Akan seperti apa posisinya gitu terhadap TKA? Ya, kami tahun ini digabungkan ya. Jadi tidak ada AN lagi nanti di bulan apa biasanya Agustus ya, atau September atau Oktober. Itu kami tiadakan, diintegrasikan ke TKA. Jadi nanti di dalam soal-soal TKA ini itu sudah memperlihatkan aspek penilaian terhadap asesmen kompetensi minimum yang biasa dilakukan pada saat AN ya. Jadi untuk tahun ini tidak akan dibebani beberapa kali tes untuk siswa, hanya satu kali saja di TKA. Tetapi nanti hasilnya bisa untuk individu, bisa juga untuk evaluasi satuan pendidikan. Begitu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini TKA masih bersifat sukarela. Nih bener nih katanya gurunya Nari bilang nih Prof, katanya guru-guru bilang ikut aja meski nggak wajib gitu, karena banyak Gitu. benefit. Ya karena mungkin satuan pendidikannya punya kepentingan untuk evaluasi terhadap guru, terhadap satuan pendidikan. Nanti kalau tidak punya nilai TKA, mungkin menurut pandangan para guru, untuk refleksinya agak susah kalau tidak ada data TKA. Sehingga memang diharapkan ya mungkin menurut satuan pendidikan itu adalah yang ikut TKA ya walaupun tidak wajib. Oke. Prof, tapi suatu hari mungkin nggak sih Prof ini akan diwajibkan gitu, seperti ujian nasional gitu. Tapi mungkin bukan syarat kelulusan ya, cuma diwajibkan untuk Ya ikut aja. secara reaksi publik memang banyak yang menyampaikan diwajibkan saja. Tetapi kita kan banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa tidak wajib ya. Karena dulu pada saat ujian nasional juga begitu ya. Jadi kita cari jalan tengah untuk TK ini tidak wajib lah. Tetapi kalau nanti kepentingannya untuk evaluasi, ya baik untuk diri sendiri, untuk siswanya maupun sekolah, mudah-mudahan budayanya menjadi semakin tinggi, budaya akademisnya gitu. Jadi kepentingan untuk melakukan tes itu menjadi hal biasa, sehingga para murid atau bahkan para orang tua juga tidak usah disuruh tentang hal itu, karena memang punya kepentingan untuk evaluasi diri. Itu lebih baik ketimbang nanti dipaksa begitu ya, jadi ada trauma-trauma tertentu. Dan kalau sekarang kan mau ikut mau enggak diserahkan kepada siswanya. Jadi ini semacam win-win solution gitu ya bagi kebutuhan juga kenyamanan dari teman-teman yang ada di rumah. Oke, kemudian Pemda kapan nih ngeluarin juknis SPMB, Prof? Soalnya pemanfaatan nilai TKA untuk SPMB bikin deg-degan juga. Ini ada pertanyaan Mas. Sepertinya secara rutin Pemda ya nanti yang akan mengeluarkan juknis. Tetapi biasanya memang pelaksanaan itu di antara bulan Juni dan Juli ya. Dan sebelumnya mereka sudah mengekspos terkait dengan juknis di setiap daerahnya. Dan secara rutin sudah terbiasa mereka melakukan itu. Jadi ditunggu saja nanti pada waktunya akan segera keluar juknis di masing-masing pemerintah daerah. Siap. Prof, ini ada satu pertanyaan kita bacain lagi, satu lagi sebelum Prof Tony ada acara katanya ya di sini ya. Ini Prof, kalau buat mama aku apa yang perlu disiapin karena takut mama aku marah. Oh mungkin ini juga penting nih Prof. Bagaimana orang tua disiapkan untuk mempersiapkan anaknya ikut TKA. Sok, enggak tuh Prof, gimana? Sebetulnya
sudah hal biasa ya ketika anak-anak itu belajar, kemudian di ujungnya ada tes, ada assessment, karena ingin mengukur kemampuan murid tersebut gitu ya. Jadi pada para orang tua juga berharap ini adalah hal biasa ya, karena mereka sudah mengikuti pelajaran, sudah mengikuti proses belajar mengajar di setiap mata pelajaran. Nah, kemudian nanti ini akan ada tes. Jadi saya kira sudah harus biasa saja gitu. Karena setiap proses pembelajaran pasti harus ada assessment yang harus dilakukan. Nah, adapun nanti hasilnya ya itulah gambaran atau peta dari kemampuan akademis para siswa kita. Nah, sehingga nanti bisa menjadi alat refleksi buat dirinya untuk selalu meningkatkan kualitas belajarnya, ataupun dari sisi guru untuk memperbaiki cara mengajar terhadap siswanya. Jadi ini kalau bisa menjadi terbiasa saja gitu, nggak usah jadi momok yang menakutkan. Karena memang setiap mata pelajaran itu di ujungnya harus ada asesmen yang dilakukan. Nah, tetapi asesmen sekarang yang dilakukan adalah asesmen yang sifatnya terstandar secara nasional. Jadi yang mungkin penting anak-anak belajar dengan baik, ya. Ketika menguasai mata pelajaran itu, maka kemudian nanti akan memberikan kemudahan di dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. jadi orang tua juga nggak perlu marahin anaknya ya, Prof. Kalau nilainya jelek, misalnya. Nggak perlu. Pokoknya orang tuanya mengingatkan anaknya untuk terus bersemangat belajar. Untuk setiap mata pelajaran apapun ya. Siap. Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup live TikTok kita. Tips Prof dari Prof Tony untuk teman-teman juga buat orang tuanya, tips persiapan menghadapi TK SD SMP. Ya, saya berharap anak-anak lebih mengutamakan belajar ya, dan hindari hal-hal yang membuat belajar ini tidak semangat. Jadi fokus pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah untuk terus semangat belajarnya meningkat, ya, karena memang kemampuan akademis para murid ini harus kita lihat untuk kepentingan kebijakan pendidikan ke depan. Oke, udah gitu aja. Sudah ya? Satu. Ini ada yang nanya kenapa kok cuma sebentar Kak? Karena kita biasa sampai 1 jam Prof, sampai 45 menit sampai gitu. 1 jam. Tapi karena Nanti disambung lagi deh waktu yang lain. Masih panjang. TKA-nya kan masih lama. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi sama Prof Tony ya. Ya. Oke, Prof Tony makasih banyak. Sama-sama. Atur nuhun pisan. Ya, sukses Citra. Ya. Makasih Prof. Kita undur diri ya teman-teman.